Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Curhat Hukum, saya Ismail Marzuki akan melanjutkan materi tentang gadai. Namun kali ini yang akan saya sampaikan secara singkat dan dalam bahasa yang sederhana adalah bagaimana eksekusi dari gadai dan bagaimana hak gadai itu hapus. Sebelum kita mulai, tolong atau mohon kesediaan untuk subscribe dan juga like serta komen dan share di bawah ini. Terima kasih. Jadi, ketika seseorang sudah menjadikan barangnya sebagai jaminan dengan pengingkatan gadai, maka barang itu, saya ambil contoh adalah emas, diserahkan kepada kreditur atau orang yang meminjamkan uang. Katakanlah suatu saat si A ya, meminjam uang kepada si B, A menyerahkan emas sebagai barang jaminan yang digadaikan. Lalu ternyata pada waktu yang sudah dijanjikan untuk lunasi hutang, A tidak bisa melunasi hutangnya. Nah, dalam kondisi yang demikian, maka si B tidak boleh begitu saja mengambil emas yang menjadi miliknya. Bagaimana caranya agar si B mendapatkan pelunasan dari hutang-hutang A berdasarkan gadai tersebut? Maka yang dapat dilakukan oleh si B adalah melakukan eksekusi emas tersebut atau melakukan eksekusi atas gadai tersebut. Yang pertama adalah ada 3 cara ya. Jadi saya ulangi, ada 3 cara untuk eksekusi gadai, yaitu dengan mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan negeri. Ya. Di sini seorang kreditur atau orang yang meminjamkan uang dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri agar benda gadainya itu, emasnya itu dijual. Yang kedua adalah, selain mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri, maka seorang kreditur atau orang yang memberikan pinjaman yang telah menguasai benda gadai dapat melakukan eksekusi dengan cara menjual benda tersebut langsung melalui kantor lelang. Ya, jadi tanpa melalui pengadilan lagi, tapi menjual benda tersebut melalui pelelangan. Ya. Tidak boleh dia menjual sendiri ya, tanpa melalui pelelangan. Jadi kalau yang pertama tadi mengajukan permohonan melalui pengadilan negeri, cara yang kedua adalah menjual sendiri melalui pelelangan umum atau kantor lelang. Dan yang ketiga adalah, cara yang ketiga, melalui penjualan di bawah tangan. Artinya penjualan secara sukarela dengan syarat ada izin atau persetujuan dari pemilik barang atau debitur. Jadi ya, inilah 3 cara eksekusi untuk gadai. Yang pertama adalah melalui permohonan pengadilan negeri, yang kedua melalui pelelangan umum, dan yang ketiga penjualan di bawah tangan atas dasar persetujuan dari debitur. Ya. Nah, setelah dieksekusi, apa yang terjadi dengan ini? Maka kita harus mengetahui bagaimana suatu hak gadai itu hapus. Yang pertama, hak gadai hapus apabila perjanjian pokoknya hapus atau perjanjian hutang piutangnya berakhir. Yang kedua adalah apabila benda yang dijadikan gadai itu terlepas dari kekuasaan kreditur. Lalu yang ketiga, apabila benda yang menjadi jaminan gadai itu musnah. Yang keempat, apabila benda yang menjadikan jaminan itu secara sukarela dilepaskan oleh si kreditur. Dan yang kelima, apabila terjadi pencampuran keadaan di mana seorang pemberi gadai menjadi penerima gadai atau seorang penerima gadai menjadi pemberi gadai. Sahabat Curhat Hukum, demikianlah penjelasan singkat mengenai eksekusi gadai dan hapusnya gadai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.